waktunya salat. Yustaratu li sihhatis salat. Adapun disyaratkan ya, dari sahnya salat yaitu al ilmu bi dukhuli waqtiha. Dia harus mengetahui akan masuknya waktu salat. Ya. Karena kenapa? La tasihu shalah illa ba'da dukhul waktu. Karena tidak sah yang namanya salat itu kecuali apabila sudah masuk namanya waktunya. Sudah masuknya waktu. Biyakinin au dhannin. Baik itu secara dia yakin sudah masuk ini waktu, saya yakin. Atau dhann, atau dengan sangkaan bil ijtihad. Dia menyangka, sudah menduga ini sudah masuk waktu salat bil ijtihad, dengan cara ijtihad, beristihad. Apa yang disebut ijtihad? Yaitu badlul majhud bi tahsilil maqsud. Dia mengerahkan, mencurahkan seluruh kemampuannya ya, untuk mencapai yang dia tuju. Maksudnya yang dia tuju apaan? Dia pengen tahu masuk waktu sholat, maka dia harus cari ya, bagaimana caranya supaya saya tahu ini sudah masuk atau belum. Baik itu secara yakin atau secara sangkaan ya, mendugaan, secara istihad. Faman jahila, maka barang siapa seorang tidak mengetahui ya, wajaba alaihi ayyajtahida. Apabila seorang tidak mengetahui ini sudah masuk waktu atau belum, maka wajib baginya untuk beristihad, yaitu mengerahkan seluruh kemampuannya ya, untuk tahu bagaimana ini sudah masuk atau belum. Bil amarah, dengan tanda-tanda ini. Kata dia. Wa yajuzu i'timad, maka boleh bagi seseorang yang dia tidak tahu ini sudah masuk atau belum waktu sholat, al-i'timad, berpegang ya. Berpegangan kepada siapa? Muadzin, seorang muadzin, seorang yang biasa menggunakan azan, si kotin, yang mana tuang muadzin ini terpercaya, dia bisa dipercaya, arifin, bukan hanya terpercaya, arifin, dan dia pun orang yang mengerti bil auqat, dengan waktu-waktu masuknya sholat. Tanya yang tuang azan, ini udah masuk waktu sholat atau belum? Oh sudah, nah, dia boleh. Apaan? Bisyahidik, kalau subuh dengan kokokan ayam ya. Ini nggak ada yang azan, mati lampu udah dari malam ya. Diumumin tuh sebelumnya jam 9 malam udah diumumin, saudara ini kampung ya, karena ada perbaikan, laporan dari Pak Bupati ya, ini malam akan dipadamkan lampu ya, satu desa ini, dan insya Allah akan dihidupkan kembali pada jam 10 pagi. Masya Allah, berarti subuh tuh udah gak bakal tahu lah. Nah, dia punya ayam, piaraan ayam, kalau enggak tetangganya punya piaraan ayam. Mujarrab, udah terpercaya, udah teruji. Biasanya nih ayam tetangga, kalau udah kokoknya 10 kali, itu biasanya adzan subuh. Kalau kokoknya belum 10 kali, itu belum adzan subuh. Akhirnya didengerin. Dia berpegangan ini bukan ke seorang muadzin, tapi kepada seekor ayam. Boleh ya. Yang penting dia ijtihad, dia mengerahkan segala kemampuannya bagaimana caranya supaya dia tahu nih, ini sudah masuk waktu sholat atau belum. Akhirnya dia dengerin, oh masih 8 ya ayam, mas kongkorong, wah ada 10 azan biasanya ya, sholat tadi boleh ya. Wa man shallama asyak, maka barang siapa seseorang dia sholat dengan penuh keraguan di dalam hatinya, ini sudah masuk atau belum, lam tasih sholat, maka nggak sah sholat. Kenapa kok seorang apabila dia ragu ini sudah masuk waktu sholat atau belum, kenapa kok nggak sah sholatnya? Karena li adami jaz'iyah, karena tidak ada keyakinan di dalam niatnya nggak mantap, karena penuh keraguan. Sedangkan niat itu harus mantap, nggak boleh ada keraguan. Ini sudah waktu sholat atau belum, maka nggak sah sholat. Kalau misalkan seseorang dia sholat disertai dengan keraguan. Ini paham? Ya, jadi termasuk syaratnya sholat yaitu seorang harus mengetahui masuk waktunya sholat, baik itu secara yakin dia tahu, sudah tahu nih sudah masuk waktu sholat ya.
atau dengan sangkaan. Yang mana apabila dia seseorang ini tidak mengetahui, maka dia boleh beristihad, mencari sampai ketemu. Caranya gimana? Dikasih tahu. Dia boleh berpegang teguh, kata Abu Zain, kepada seorang muadzin yang sudah terpercaya. Yang mana seorang muadzin ini dia mengerti akan waktunya sholat. Atau dia berpegang teguh kepada Syahuddin, kokokan ayam. Atau bihirfah, dengan pekerjaan dia. Contohnya dia itu khayyat, tukang jahit. Tukang jahit, kata tukang jahit, biasanya kalau Anda dapat satu baju, dua baju, habis sholat duhur itu Anda jahit, dapat dua baju, itu biasanya langsung masuk waktu sholat asar. Nah boleh. Setelah dia dua baju, nggak ada tuh kedengaran suara muadzin karena mati lampu, dia boleh sholat. Karena dia sudah sholatnya itu bukan dengan keraguan, tapi dengan ijtihad. Boleh. Ya dia sholat tidak dengan penuh keraguan. Karena barang siapa seorang sholat dengan penuh keraguan, maka tidak sah sholatnya. Nah sekarang begini, ada pertanyaan. Bagaimana apabila seseorang ragu? Lau hajama ala sholat biduni ijtihad. Apabila seseorang ragu atas sholatnya, yang mana dia sholat dengan tanpa ijtihad, ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Nih ada seorang ragu ini sudah masuk sholat, di dalam masuknya waktu sholatnya. Bagaimana? Apabila seseorang ragu akan masuknya waktu sholat, lalu dia tidak ijtihad, nggak taunya ini sudah masuk waktunya sholat. Bagaimana tuh? Lam tasiu sholat tuh, tetap sholatnya nggak sah. Walaupun sudah masuk waktunya sholat. Ada seorang ragu sholat, Allah ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Dia nggak ijtihad, nggak nyari-nyari bagaimana caranya. Ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Udah sholat Allah. Setelah dia sholat, nggak taunya udah masuk waktu sholat. Pas. Bagaimana tuh? Nggak sah sholat. Kayak tadi. Wa in waqa'at fi waqti, walaupun terjadinya itu pada waktunya. Karena apa nih? Adami jazmini niat. Karena tidak mantap niat, ragu. Walaupun dia sholat itu sudah masuk waktu sholat, tapi karena niatnya dia ragu, penuh keraguan, nggak sah sholat. Yang kedua contohnya gimana? Walau sholat balik ijtihad. Apabila seseorang ragu, setelah ragu dia ijtihad, dia nanya sama orang, ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Ke orang-orang yang terpercaya kayak tadi tuh, seorang muadzin, tanya tuh seorang muadzin tuh tukang azan tuh, biasanya tahu udah masuk waktu sholat atau belum. Kalau nggak itu punya tetangga sudah terpercaya, dia tahu waktu masuk sholat. Akhirnya ditanya, sudah masuk waktu sholat. Akhirnya gimana? Nah kalau biasa seseorang dia ragu, setelah itu ijtihad. Nah, ternyata pas dia sholat, ini waktunya belum masuk waktu sholat. Kalau nggak di luar waktu sholat, sudah keluar waktu, sudah keluar waktu sholat. Di luar waktu sholat, bagaimana sholatnya? Begini hukumnya. Apabila terjadi seseorang yang ragu, setelah itu dia ijtihad, ternyata ketika dia sholat, itu belum masuk waktu sholat, belum masuk waktu sholat. Dicari-cari, kayaknya udah masuk waktu sholat. Diukur sama dia, nggak tahu ukurannya salah. Sholat akhirnya. Setelah sholat, nggak taunya belum masuk waktu sholat. Fatakunu qadhaan wa in kanat fa'idah alaihi fa'idah. Maka sholatnya itu, yang sholat sebelum masuk waktunya itu menjadi sholat qadha baginya apabila dia punya qadha, punya tanggungan. Wa illa, jikalau dia nggak punya qadha sholat, maka sholatnya itu dihitung sebagai sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak. Maka apabila seseorang sholat dengan ijtihadnya, bukan dengan keraguan, bukan dengan keyakinan, dia ragu,
Setelah itu dia istihad. Nggak tahu setelah itu dia sholat tuh sudah masuk bukan sudah masuk sholat, sudah keluar waktu sholat. Bagaimana? Maka sholatnya menjadi qadha untuk sholat tersebut. Contohnya ada seseorang mau sholat zuhur, ya, mau sholat zuhur. Ini sudah masuk waktu sholat atau belum? Jam nggak punya, dia lagi di hutan. Tanya. Oh udah masuk jam, udah masuk dari tadi. Oh begitu ya. Pas sholat, ya. Itu ternyata sudah asar. Dia sholat itu pada waktu asar. Dia tanyain sholat zuhur, nggak tahu katanya udah dari tadi. Oh pikiran dia dari tadi itu baru 10 menit. Nggak tahu sebentar lagi mau asar. Dia wudhu, adzan asar. Dia nggak tahu tuh itu sudah masuk ke asar. Dia sholat. Pas ditanya, ya kirain sholat asar. Duhur mah udah dari tadi, ini mah udah masuk waktu asar. Nah maka sholatnya dia itu yang terjadi di luar waktu sholat menjadi qadhaan untuk sholat duhur. Maka dia sholat lagi asar. Nah, kalau terjadinya sholatnya itu sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya itu menjadi qadha apabila dia punya tanggungan. Apabila tidak punya tanggungan, berarti sholatnya itu menjadi sholat, dihitung sholat sunnah. Apabila di luar waktu sholat, di sholatnya, maka sholatnya itu menjadi qadhaan untuk sholat tersebut. Misalkan di luar waktu sholat duhur, dia sholat nggak tahu, maka sholatnya itu menjadi qadha duhur. Kan dari sini? Karena seorang ini nggak boleh sholat dengan penuh keraguan, nggak boleh. Dulu Anda pernah, ya, pas waktu masuk, nggak ingat, Anda lupa, datang di rumah habis sholat duhur, Ya Allah. Ya di rumah habis sholat duhur, Anda lupa, ya, berangkat. Pas berangkat, gak lama datang, udah asar kayaknya nih, udah asar, pikiran Anda udah asar, lihat masjid, sholat Anda. Nah Anda sholatnya itu di luar waktu sholat, sebelum masuk waktu sholat, Anda sholat asar. Beres sholat asar, gak lama azan apaan kata Anda ini? Maghrib. Anda pas lagi masuk ke toko itu, azan maghrib apa? Bukan asar. Tadi Anda sholat asar. Nah itu Anda sholat, ya, sholatnya Anda nggak sah, nggak sah. Nah apabila Anda punya qadhaan, ya, itu buat qadha sholat Anda, tetap dihitung jadi qadha. Apabila Anda nggak punya tanggungan, maka itu dihitungnya jadi sholat sunnah. Jadi harus tahu waktu sholat. Orang kalau sholatnya sebelum waktu sholat bukan kerajinan itu, stres, ya, karena haram, ya, haram. Orang sholat di luar waktunya haram tanpa adanya udzur. Dan orang sholat sebelum masuk waktunya juga haram, kerajinan, ya, kebahlulan, bukan kerajinan. Adapun waktu sholat itu bukan dilihat dari jam, karena zaman Rasulullah SAW nggak ada saat, nggak ada waktu, nggak ada jam, nggak ada. Dihitungnya gimana caranya? Nah kisah kita bahas. Ini waktu sholat. Sebelum Habib bahas waktu sholat, Ana ambil dulu hikmah sholat. Ini ada di kitab Safinatus Sholat.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhil khamsu la tajtami'u li ghairi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun salat yang 5 waktu ini yang Allah wajibkan ya, untuk kita itu tidaklah Allah kumpulkan ini salat melainkan hanya terkhususkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat ini enggak dikumpulin yang 5 ini melainkan hanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu fi takhsisi shalatil khams bi awqatiha wa bi adadi rakaatiha. Adapun hikmah ya di balik semua itu, kenapa Allah mengkhususkan salat-salat yang 5 waktu ini di waktu ini, pada waktu-waktunya dan sekian bilangannya. Kenapa? Apa hikmahnya? Ya. Kenapa Allah tentukan salat subuh ya di waktu subuh, salat duhur di waktu siang, salat asar di waktu asar, ya, salat maghrib waktu terbenam matahari. Kenapa? Dan kenapa kok bilangannya 2, 3, 4? Enggak sama aja 4. Subuh sampai isya 4. Subuh sampai isya 2. Kenapa harus 2, 4, 4, 4, 3? Kenapa? Nah, dibahas. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, tahtasu kullu salatin minal khamsi bi'awqati wa bil adadi litahsisi kulli nabiyyin salatah bidzalik. Allah khususkan seluruh salat ini yang 5 waktu ya, sesuai dengan rakaat-rakaatnya itu karena dikhususkan bagi seluruh nabi yang telah melaksanakan salat tersebut. Fa awwalu man shalla subha, adapun orang yang pertama kali melaksanakan salat subuh yaitu Adam, Nabi Allah Adam. Jadi orang yang pertama kali, nanti ingat, orang yang pertama kali melaksanakan salat subuh yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Hina kharaja minal jannah, ketika Allah keluarkan ia, Nabi Allah Adam ini dari surga ya. Wara'al zulma, maka ketika Nabi Allah Adam dikeluarin sama Allah SWT dari surga, diturunin ke bumi, dia lihat bumi ini gelap gulita. Fa khaufa khaufan sadidan, maka Nabi Allah Adam langsung ketakutan dahsyat, dia punya rasa takut yang dahsyat, gelap. Ya orang kalau misalkan dijeblosin bleng di tempat yang gelap ya kaget dan takut ya. Yang tadinya terang, surga indah, nggak tahu turun ke bumi gelap, nggak ada yang bisa dia lihat, takut Nabi Allah Adam ya. Falamma syaqqal fajar, maka tak lama terbit ya. Kemudian terbitlah, tatkala terbit itu fajar, shalla rakaatain, maka Nabi Allah Adam langsung salat 2 rakaat. Nah makanya salat subuh itu 2 rakaat. Rakaatan li syukri, 1 rakaat beliau laksanakan tanda bersyukur dia ala khalasi, atas bebasnya dia minal zulmah, dari kegelapan. Allah telah hilangkan ini kegelapan, sudah terbit fajar, dia bersyukur sama Allah. Pertama 1 rakaatnya dia salat rakaat pertama untuk bersyukur. Warakatan, dan rakaat yang kedua li syukri alal audi dharin nahar, yang rakaat keduanya dia bersyukur kepada Allah atas kembalinya terang benderang di siang hari. Maka sholat subuh itu terjadi 2 rakaat. Siapa yang melaksanakan pertama kali sholat subuh? Nabi Allah ada. Wa awwalu man sholat duhra, adapun orang yang pertama kali melaksanakan sholat zuhur Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Hina amarahu Allah Ta'ala bidam'i waladih Ismail, ketika Allah perintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Nabi Ismail. Summa bida'ih, kemudian sembelihan tersebut Allah ganti ya. Allah ganti ya, dengan pembebasan ya, Allah SWT ganti ya, diganti dengan tebusannya. Tebusannya apaan? Kalau misalkan anaknya
nggak disembelih, apa tebusannya? Allah ganti. Maka setelah itu wadzalika hina zawali syamsi, yang mana terjadi ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya, putranya Nabi Ismail, itu terjadi ketika tergelincirnya matahari. Tergelincir matahari ini terjadi pada waktu sholat zuhur, masuk sholat zuhur. Maka fasalla arba'a raka'at, maka Nabi Ibrahim pun langsung melaksanakan sholat 4 rakaat. Pertama, rakaat pertama dilaksanakan li syukri alal fidah. Dia bersyukur atas tebusan yang Allah kasih. Ditebus. Ya. Kedua, rakaatan li syukri ala dahabi huzni ala waladi. Rakaat kedua dilaksanakan dia bersyukur kepada Allah karena Allah telah menghilangkan kesedihan di dalam hatinya akan ditinggal anaknya putranya Nabi Ismail. Nggak jadi kan sebenarnya. Yang rakaat ketiga ditolabi ridallah ta'ala alaih, karena bersyukur untuk apa? Yang rakaat ketiga untuk mencari keridhaan Allah atas dirinya. Makanya apa? Segala apa yang diperintahkan sama Allah dia ridho. Apa yang harus diambil sama Allah dia ridho, rela. Nah, orang pilihan Allah begitu. Ridho, anta diperintah anaknya suruh disembelih. Nabi Ibrahim ini nggak pernah punya anak. Dari istri yang pertama nggak dikasih anak. Nikah lagi sama budak hamba sahaya. Ya. Dapat Nabi Ismail baru kecil, seneng punya anak, suruh disembelih. Masya Allah, baru aja punya anak suruh disembelih. Ridho, rela. Kalau itu sudah perintah Allah. Nah, dia yang rakaat ketiga kalian mencari keridhaan Allah SWT. Dan yang rakaat yang terakhir, yang keempat, li husulin nikmat. Karena Nabi Ibrahim telah mendapatkan nikmat dari Allah SWT. Apa nikmat tersebut? Wahya al-qabshu, yaitu kambing gibas. Al-munazzal minal jannah, yang diturunkan sama Allah dari surga. Wa huwa kabsu Habil, yang mana ini kibas, kambing gibasnya ini diturun dari surga ini miliknya Nabi Habil, putranya Nabi Allah ada Qabil dan Habil. Nah, ini kambing ini miliknya Habil, putra Nabi Allah Adam alaihissalam, diturunin buat Nabi Ibrahim sebagai ganti penyembelihan Nabi Ismail. Maka kita disunahin tuh, disunahin. Kalau udah masuk bulan Idul Adha, suruh menyembelih pakai kambing. Awalnya Nabi Ibrahim 4 rakaat. Wa awalu man shallal asra Yunus alaihissalam. Adapun orang yang pertama kali melaksanakan salat asar yaitu Nabi Allah Yunus alaihissalam. Hina akhrajallahu bi batnil hut, ketika tatkala Allah mengeluarkan Nabi Allah Yunus dari perut binatang hut, ikan hut, yaitu ikan paus. Wa huwa mislu farji tayr, yang mana Nabi Allah Yunus ini bagaikan telur burung, seorang anak burung la raisa fi, yang tidak nggak punya bulu atasnya. Maksudnya nggak punya bulu kayak gimana? Nggak bisa gerak apapun, nggak bisa gerak. Di perutnya ikan paus itu, ikan paus nggak bisa gerak. Orang kalau misalkan burung nggak punya sayap bisa gerak? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, dari situ akhirnya Allah keluarkan Nabi Allah Yunus dari perut ikan paus, wa qad kana fi arba'ati dhumat. Maka ketika dikeluarin pada waktu sholat asar, yang mana lalu Nabi Allah Yunus melaksanakan sholat 4 rakaat. Apa rakaat pertama yang dilaksanakan?
Pertama, zulmatul hasya. Ya. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan, ya, Nabi Allah Yunus fi zulmatil hasya, dari kegelapan Fidul madrasah, dari kegelapan, ya, jeroan ikan. Yang kedua, Nabi Allah Yunus melaksanakan rakaat yang kedua, dia bersyukur Allah telah membebaskan dia dari kegelapan air. Yang ketiga, rakaat ketiga, dia bersyukur kepada Allah SWT karena Allah telah membebaskan dia dari kegelapan malam. Yang keempat, rakaat keempat dilaksanakan karena Allah telah membebaskan dia dari perut ikan. Nah, maka dari 4 kegelapan tersebut beliau melaksanakan sholat 4 rakaat, yaitu sholat asar. Wa awalu man sholat maghrib Isa alaihissalam. Adapun orang yang pertama kali melaksanakan sholat maghrib yaitu Nabi Allah Isa. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan Nabi Allah Isa min baini qaumi, di antara kaumnya, wa huwa hina ghurubi syamsi, yang mana itu terjadi ketika terbenamnya matahari. Maka setelah Nabi Allah Isa bisa kabur, ya, bebas dari kejaran kaumnya, maka Nabi Allah Isa melaksanakan sholat 3 rakaat. Rakatan linafil uluhiyah an ghairillahi ta'ala. Yang pertama, rakaat pertama, dia menafikan, meniadakan sifat ketuhanan yang ada pada dirinya. Karena sifat ketuhanan ini tidak akan dimiliki kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kan orang menyangka bahwa Nabi Allah Isa ini adalah Tuhan. Nah, maka Nabi Allah Isa dia sholat 3 rakaat. Rakaat pertama dia menafikan kepada kaumnya bahwa tidak ada sifat ketuhanan, yang mana ketuhanan ini, sifat ketuhanan ini hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimiliki kepada selain apa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Wa rakaat tsaniyah, dan rakaat yang kedua dilaksanakan lilafi tuhmah an ummi. Ya, dia menafikan cercaan, tuduhan atas kaumnya min qadafi qaumi. Ya, atas tuduhan kaumnya yang mana kaumnya ini telah menuduh ibunya berzina. Ya, telah berbuat zina. Karena Nabi Allah Isa ini Allah lahirkan ke alam dunia ini tanpa seorang ayah, hanya seorang ibu. Maka Nabi Allah Isa bersyukur kepada Allah Taala. Yang kedua ini, rakaat kedua, dia menafikan akan tuduhan kaumnya yang mana kaumnya telah menuduh ibunya berbuat zina. Dan rakaat yang ketiga dilaksanakan li isbati taksir, untuk menetapkan, ya, pembekasan tanda, ya, wal uluhiyah lillahi wahdah. Adapun sifat ketuhanan itu hanya milik Allah semata. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia pasti berbuat bekas, ya. Ada bekas. Sedangkan apa yang diperbuat Allah semata itu, ya, segala apapun yang mempunyai bekas berarti bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ada yang namanya kalau misalkan dari muda dia ketua, ya, dia punya masa, bergantung dengan waktu, dengan zaman, dengan tempat, ya berarti itu bukan Tuhan. Disobek, berdarah, ya, ditusuk, keluar darah, ya, dipukul, ya, ada bekas memar, nah berarti itu bukan Tuhan. Setiap apapun yang mempunyai bekas berarti itu bukan Tuhan. Itu namanya makhluk. Nah, dia menetapkan bahwa saya ini punya bekas, ada bekasnya.
Nah, saya ini bukan tuh Tuhan. Adapun sifat ketuhanan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia merasakan salat yang 3 rakaat itu karena itu semua. Walihada, oleh karena itu tajdami rakaatain, terkumpul 2 rakaat ulatain yang pertama, wa tanfaridu rakaatus tsaniyah, maka dipisahkan rakaat yang ketiga. 2 digabung, yang 1 dipisah, jadi 3 rakaat. Yaitu salatnya Nabi Allah Isa. Wa awal man shalal Isa Musa alaihissalam. Adapun orang pertama kali melaksanakan salat Isa yaitu Nabi Musa alaihissalam. Hina dhalla an tariq, ketika Nabi Allah Musa tersesat dari jalannya, hina khuruju min Madyan, ketika dia keluar dari kota Madyan. Ketika Nabi Allah Musa keluar dari kota Madyan, ya, karena dikejar-kejar sama pasukan Fir'aun, itu tersesat. Ya, Nabi Allah Musa alaihissalam. Sampai apa? Terpisah sama keluarganya, sama anaknya, sama akhi, saudaranya. Siapa yang saudaranya? Nabi Allah Harun. Nabi Allah Harun. Ini Nabi Allah Harun. Benar. Nabi Allah siapa? Maka ketika tersesat Nabi Allah Musa, ya, dari kota Madyan karena kerjaan Fir'aun, wa fil ahzani arba'ah, maka ya Nabi Allah Musa sedih, merasakan sedih, menangis akan 4 perkara. Pertama, fi husni ala zauji. Pertama, dia bersedih karena jauh, ya, dari istrinya. Yang kedua, dia sedih, ya, karena jauh dari saudaranya. Siapa? Nabi Allah Harun. Yang ketiga, dia bersedih karena jauh dari anak-anaknya. Wa husni ala satwati Fir'aun. Dan yang ketiga, dia bersedih karena kenapa? Dia bersedih atas penganiayaan yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap dirinya. Maka dengan 4 kesedihan ini, Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, melaksanakan salat 4 rakaat. Fakhalallahu min dzalika kulli, maka Allah telah membebaskan seluruh kesedihan yang 4 ini dengan berkah itu salat yang 4 rakaat biwa'di shadiq, dengan janji yang sejujur-jujurnya Allah SWT. Wa dzalika fi waqtil Isya, dan mana itu terjadi ketika waktu salat Isya. Waruwiya anna subha li Adam wa dhuhra li Daud wal asr li Sulaiman wal maghrib li Yaqub wal isya li Yunus. Ada riwayat lain mengatakan bahwa salat subuh itu yang pertama kali yang laksanain Nabi Allah Adam. Kalau zuhur Nabi Allah Daud. Kalau asar Nabi Sulaiman. Kalau maghrib Nabi Yaqub. Kalau isya Nabi Yunus. Ini beda versi. Kalau yang tadi, ya, Nabi salat subuh pertama kali Nabi Allah Adam. Salat zuhur Nabi Ibrahim. Salat asar Nabi Yunus. Salat maghrib Nabi Isa. Salat Isya Nabi Musa alaihissalam. Maka itu sudah termasuk waktu-waktu dan rakaat-rakaat. Wa yadkhulu waqtu dhuhri bi zawali syamsi. Adapun masuk waktu salat zuhur itu, ya, bukan jam 12, ya, bi zawali syamsi, dengan tergelincirnya matahari, ya, min awsati sama, dari tengah-tengah langit, ya, ilal maghrib, ke arah barat, ya, ila masiri zilli kulli syai'in mislah. Maka masuk waktu salat zuhur itu dengan tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, ya, ke arah
barat. Dan habis itu waktu sholat zuhur ila masiri dhilli kulli syai'in. Apabila panjang sesuatu itu, bayangan sesuatu sudah sesuai dengan semisalnya. Ghairu dhilli istiwa, selain bayangan waktu istiwa. Karena apa? Fala yuhsabu dhillul mawjud indal istiwa. Karena tidak dihitung ya, bayangan yang ada ketika waktu istiwa. Contoh begini, Habib nih. Ya, ada siwaknya pokoknya. Begini, Anda berdiriin, ya, nih, siwak. Ini sudah masuk waktu zuhur atau belum? Contoh jam 12, nanti berdiriin ini siwak. Nah, kalau waktu istiwa itu kesini bayangan nggak ada, kesini bayangan nggak ada. Di tengah-tengah, nah berarti matahari lagi ada di tengah-tengah. Nah itu namanya waktu istiwa. Biasanya suka ada bayangan kalau matahari di tengah-tengah. Misalkan bayangan nih di tengah-tengah segini nih. Nah segini. Nah kalau ketika masuk, ntar jalan dia ke sini nih. Set, masuk ke sini. Set. Jadi kalau waktu yang ini panjang segini. Nah kalau diginiin, ini belum dihitung masuk sholat zuhur. Kalau lebih dari yang ini, bayangan yang ini, maka sudah masuk waktu sholat zuhur. Ada papan tulis nggak? Ada di situ. Hah? Ada. Nih, Habib kalau berdiriin ini, ya. Kalau waktu istiwa ini misalkan bayangan segini, maka bayangan yang segini ini nggak dihitung. Nggak dihitung. Nah, bayangannya kalau segini nih nggak dihitung. Kalau nggak bayangannya segini, Bib, nggak dihitung bayangan segini. Nah kalau misalkan masuk bayangan ke sini kelihatan maju, ini belum masuk waktu sholat zuhur. Selama kalau bayangan ini digaret panjangnya, misalkan ini contohnya 6 cm. 6 cm. Nah kalau sudah lebih dari 6 cm berarti baru masuk waktu sholat zuhur. Nah. Dan habis waktu sholat zuhur apabila bayangan segala sesuatu yang diberdirikan, yang berdiriin apa? Siwak. Sudah semisalnya, sudah sepanjang siwak. Tapi tidak dihitung waktu bayangan istiwa. Kalau bayangan istiwa misalkan segini, berarti apa panjangnya? Habis waktu sholat zuhur, kalau sudah sepanjang ini ditambah segini, lebih dari itu masuk waktu sholat asar. Dan kalau sudah panjang sesuatu, kalau yang berdiri tongkat, Bib, ya kalau sudah sebesar tongkat. Kan? Kalau ente yang jadiin sandarannya, kalau sudah sebesar ente bayangannya. Nah, kalau lebih dari ente berarti itu sudah masuk waktu sholat asar. Summa bihi yadkhulul waqtul asar. Nah, ketika bayangan sesuatu sudah seperti semisalnya, maka masuklah waktu sholat asar. Kapan waktu sholat asar habis? Ila ghurubi syamsi. Apabila sudah terbenamnya matahari ke arah barat. Nah, kalau sudah terbenam matahari, maka habislah waktu sholat asar. Atau enggak, gimana Bib caranya? Kalau misalkan bayangan sesuatu yang diberdirikan sudah 2 kali. 2 bayangan tersebut. Contohnya begini. Ini diberdiriin. Kalau sudah segini nih panjangnya. 1, 2. Ada waktu istiwa tadi, Bib. Segini. Nah, kalau sudah segini, 1, 2 ditambah segini. Masuk waktu sholat maghrib. Cara ngitungnya begitu. Nggak pakai jam. Orang dulu. Ya. Wabihi yadkhulul waqtul maghrib, dan masuklah waktu salat maghrib itu ketika terbenamnya matahari. Kapan masuk? Habis waktu salat maghrib ila maghribi syafaqil ahmar. Apabila sudah terbenam namanya mega, ya, mega atau awan al-ahmar merah. Kalau sudah awan merah hilang, maka ya itulah habis waktu sholat maghrib. Alal adhar, menurut pendapat yang paling kuat itu
Habis waktu sholat maghrib itu apabila sudah tidak terlihat hilangnya awan merah. Kalau awan merah sudah hilang, maka sudah habis waktu sholat maghrib dan masuklah waktu sholat isya. Ini menurut pendapat yang paling kuat. Adapun pendapat yang ada, jadi ada mazhab qadim, ada mazhab jadid. Ini pendapat yang paling kuat tuh begitu. Karena ada yang meriwayatkan, ya, kalau waktu sholat maghrib ini cuma cukup pertama azan, setelah azan dia toharoh, dia bersuci, istinja, setelah itu dia wudhu, setelah itu dia sholat. Dihitung-hitung seperti dia melaksanakan sholat 7 rakaat. Nah cuma segitu udah habis waktu sholat maghrib. Maka itu yang ada diambil sandaran. Kalau begitu udah habis semua, nggak bakal sah ini sholat. Karena apa? Masih banyak yang di jalan maghrib. Kalau waktu maghrib cuma sebatas seperti orang melaksanakan 7 rakaat, ya udah habis. Makanya ya masuk waktu sholat maghrib setelah azan nggak lama langsung sholat. Nggak ada ibaratnya harus nunggu sholat sebelum qobliyah. Sholat qobliyah nggak ada. Maka langsung waktu sholat, langsung sholat. Adapun sholat isya masuknya ketika hilangnya merah. Sampai kapan, Beb? Sampai terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu ya muntasyiru ardhan, yang mana ya cahayanya ini menyebar secara horizontal, secara melebar di seluruh ufuk. Langit ini nyebar. Itu namanya fajar shodiq. Kalau fajar kadzib itu bayangannya panjang begini, mustatil begini, di tengah-tengah begini. Nah kalau fajar shodiq bayangannya melebar seluruh arah, dari timur ke, dari utara ke dari selatan ke utara. Wabi yadkhulu, dan setelah itu maka masuknya waktu sholat subuh ketika fajar shodiq. Jadi kalau waktu isya masuk ketika hilangnya awan merah. Kalau waktu subuh masuknya dan habis waktu ketika terbitnya fajar shodiq, yaitu waktu sholat subuh. Dan sholat subuh habis ketika terbitnya matahari. Ila tulu isyamsi, sampai terbitnya matahari. Makanya kalau misalkan antum tinggalnya di dekat laut, itu kelihatan. Kalau di gunung begini nih kelihatan matahari ketika terbenam. Ada warna merah, kuning, sama putih. Sunset. Nah, merah, kuning, putih. Kalau yang merah masih ada, berarti itu masih ada waktu sholat maghrib. Hilang tuh. Matahari itu tambah masuk, maka bayangan yang merah udah hilang tuh sedikit, hilang. Masuk waktu sholat isya. Sholat isya bagusnya gimana, Beb? Kalau sudah hilang semua, yang bayangan yang awan yang kuning sama yang putihnya udah hilang, baru itu sholat isya. Sunnahnya begitu. Sunnah takhirwa, sunnah mengakhirkan sholat isya. Sunnah. Tapi bukan di undur-undur ya, bukan. Di ta'alum untuk belajar. Contohnya habis maghrib kita ngaji, ya sunnah tuh diakhirin. Udah azan, Beb, kalau kita harus sholat pada waktunya nggak usah ditakhirin, itu lebih sunnah, lebih afdal. Yang terakhir,
Wa yahrumu ta'khirus shalah, karena haram mengakhirkan salat hatta yaqau ba'daha kharijal waqti, sehingga jatuh sebagian salatnya itu di luar waktu salat. Contohnya gimana? Ada seseorang salat duhur, diakhirin sama dia, baru aja dia salat 2 rakaat, adzan waktu asar, maka 2 rakaat dia laksanakan pada waktunya, 2 rakaatnya di luar waktu sholat. Kalau dia mengakhirkan sholatnya sampai keluar sebagian rakaat sholatnya di luar waktunya, minggori udrin, tanpa adanya udzur syar'i yang diperbolehkan oleh syariat, bahwa haram, maka itu haram. Haram itu nasib dosa. Wala yu'daru, maka tidak mengapa kalau adanya udzur. Yang disebut udzur apa sih, Beb? Wala yu'daru, tidak disebutkan udzur illa binomin, kecuali dengan sebab tidur. Qoblal waktu, sebelum masuknya waktu sholat. Contohnya ada orang tidur sebelum masuk waktu sholat. Habib tidur jam 11, belum masuk waktu sholat zuhur, bangun jam 2:30 lebih, jam 3 kurang 10 menit, sedangkan jam 3 masuk waktu sholat asar. Beres wudhu, deg ke air dulu, anak buang air kecil, beres istinja, wudhu, anak baru sholat, baru 2 rakaat azan. Nah, anak ini melaksanakan sholat 2 rakaat pada waktunya, 2 rakaat lagi sudah keluar waktu. Apakah Habib Ali melaksanakan sholat duhur itu dia haram, dapat dosa? Enggak. Kenapa? Karena dia melaksanakan sholat, walaupun sebagian yang keluar pada waktunya, dia sholat dengan adanya udzur, yaitu au ba'dah, atau seorang sebut juga udzur, kalau dia tidur sebelumnya, atau dia tidur setelah masuknya waktu sholat. Wa wasika minal istiqad, apabila dia yakin, dia bisa percaya yakin, dia bisa bangun qablal khurujil waqti, sebelum keluarnya waktu sholat. Anda contoh begini, sudah masuk, Beb, Habib mau tidur, kan udah azan. Oh nggak apa-apa, anak lemes soalnya, gak kuat, anak habis dari luar kota, baru nyampe Purwakarta, datang ke rumah Ridwan. Baru nyampe, anak masuk rumahnya dur azan tuh zuhur, anak masih capek, anak mau istirahat dulu dah, tiduran dulu. Kalau anak yakin ini sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu zuhur, anak boleh tidur. Kalau anak bisa yakin, anak bisa bangun anak dari tidur anak sebelum masuknya waktu sholat asar, boleh anak tidur. Kalau enggak, gimana caranya? Wan, alafu jam 2 ntar bangunin ya, sebelum sholat asar anak bangunin. Oh iya, maka si Ridwan ngebangunin anak pada jam 2 itu wajib hukumnya. Nah, apabila seseorang akan membangunkan seseorang sebelum masuk waktu sholat, itu hukumnya sunnah. Kalau sudah masuk waktu sholat, maka membangunkannya wajib. Kalau Anda punya keyakinan Anda bisa bangun sebelum masuk keluar waktu sholat, maka ngapa? Nggak taunya Anda pas yakin sebelum masuk waktu sholat, Anda pas bangun sudah jam 4 keluar waktu sholat zuhur. Masya Allah, dosa nggak, Beb? Dosa nggak? Enggak dosa. Kenapa? Dia punya keyakinan dia bisa bangun. Contohnya yakin apa? Dia sudah pesan sama orang, dia sudah pasang beker, dia yakin. Bukan jam 2 bangun, kayaknya tunduk kene, itu beda lagi. Itu beda lagi. Ini mah yakin, dia tidur wala bangun lagi, pas bangun jam 4, maka dia melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, nggak dosa. Walaupun dia tidurnya itu setelah masuk waktu
sholat. Tapi kalau ente jangan, karena ente nggak bisa diyakinin. Apa yang disebut udzur selain tidur? Binisyan, lupa. Nah, lupa itu juga termasuk udzur sholat. Lupa pun termasuk udzur sholat. Lupa. Kalau lupanya dengan sesuatu yang mubah, nggak apa-apa. Ya. Kalau bil makruh aw haram itu nggak boleh. Itu nggak disebut udzur. Ada seorang jam 11 main catur, mancing. Main catur, mancing. Dur, ada zuhur. Tekadengi kemana? Nggak kedengeran. Beres semua. Oh, mana? Ada yang zuhur. Dong sholat salat. Nggak tahunya udah asar. Udah asar. Itu yang dikumandangin adzan asar. Maka zuhur sudah lewat. Maka dosa dia tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktu. Ingat ya. Kalau nggak apa? Cuma nanti zuhur. Pas dia laksanain baru 2 rakaat. 2 rakaatnya sudah di luar waktu sholat. Dosa dia. Karena apa? Dia lupanya dengan sesuatu yang makruh atau yang haram, dengan judi, dengan ini. Itu kalau di mall sama aja. Orang kan di mall kan lupa belanja ini, ya enggak? Nggak tahu, Masya Allah, zuhur lewat, asar lewat, udah maghrib. Iya masuk jam 11, ya enggak? Masuk jam 11 ke mall. Nah ingat, main ini. Pas keluar, Masya Allah, nges maghrib, udah azan maghrib. Itu kalau yang puasa enak, ya enggak? Wa ikrah, dan dengan sebab dipaksa. Nah, kalau dipaksa, ya itu termasuk udzur. Makanya ada orang kan kadang-kadang yang kerja di pabrik suka dipaksa. Bib, Anda suka dipaksa, Bib. Udah, ntar dulu. Nanti jangan sholat dulu. Kalau itu paksaan itu, ya, yang memaksa orang yang punya kekuatan, ya, orang yang punya jabatan, dan paksaannya itu, kalau misalkan tidak dilaksanakan bisa terjadi, bisa membahayakan dirinya dan dirinya tidak bisa kabur. Nah maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Contohnya kalau enggak begini, orang dipaksa sama majikannya lagi bulan Ramadan. Ente makan, nih mie makan. Maaf bos, saya lagi puasa. Ente nggak puasa, ente nggak makan, ini mie Anda bunuh deh. Anda bunuh, makan nih mie. Ya, disediain itu 1 piring mie. Kalau nggak martabak, makan nih martabak 1. Enggak, ente Anda bunuh. Ini orang yang ngancem orang yang bagi puasa ini, orang yang punya jabatan, preman kayak jagoan, dia nggak berani, penakut. Dan kalau misalkan nggak diturut, dia yakin, dia punya sangkaan pasti ditusuk Anda. Beda lagi kalau dia nggak yakin, cuma bercanda, nggak boleh. Dia yakin ini bisa ngebunuh dan dia nggak bisa kabur, dia makan. Nggak tahu yang dimakannya 2 bukan 1, batal. Kalau yang dimakannya 1 nggak batal puasanya, karena nggak ada yang nyuruhnya itu makan 2. Kan? Dan bukan keinginan sendiri. Nah kalau keinginan sendiri itu batal. Contohnya gimana? Tadi itu suruh makan 1, dimakan 2. Suruh makan mie 1 piring, dia pengen nambah 2 piring. Nah itu batal. Jadi sesuai dengan yang diperintahkannya. Kalau misalkan dia suruh sholat, ninggalin dulu sholat duhur, dia tinggalin sama asar, dia dosa. Yang sholat asar. Begitu. Jadi yang namanya udzur itu dengan sebab tidur, lupa, ya, dan dipaksa. Wali ajli jami bis safar, dan diperbolehkan juga sebut udzur bagi seseorang yang menjamak sholatnya di dalam keadaan perjalanan. Boleh itu diakhirin. Seperti apa? Sholat asar diambil ke waktu zuhur, namanya jamak takdim, atau melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, namanya sholat jamak takhir.
Wa fil khabar, dalam khabar ya hadis bagi Nabi Muhammad SAW, man jama'a baina sholatain, dan siapa seseorang menjama sholatnya, ya, menjama dua sholat, antara dua sholat, baik itu zuhur asar, asar zuhur, atau maghrib isya, atau isya maghrib, minggu udrin, dia jama tanpa adanya udur, nggak lagi bepergian, nggak lagi sakit, ya, nggak hujan, contohnya. Faqad atababan, maka orang tersebut telah mendatangi satu pintu aziman yang besar, minal kabair, daripada dosa-dosa besar. Jadi dia termasuk orang yang terjerumus di dalam melaksanakan dosa besar. Kata Nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini ya, biar anda tahu. Nah, apabila seseorang melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat pada waktunya, satu rakaat pada waktunya, maka itu disebut adaan. Barang siapa seseorang sholat tidak mendapatkan satu rakaat pada waktunya, maka itu disebut qadha. Contohnya begini, ada seorang sholat duhur, baru satu rakaat dia berdiri, ya, masuk waktu sholat asar, terusin sholatnya, karena itu disebutnya adaan. Kalau misalkan baru ruku azan, berarti itu qadhaan, harus diqadha ulang. Nah, jadi kalau misalkan dia dapat satu rakaat itu adaan, dia belum nyampe satu rakaat itu disebut qadhaan. Makanya kalau misalkan ada seseorang, ya, pas waktu sholat Jum'ah nih besok ketinggalan satu rakaat, ketinggalan satu rakaat. Tadi pas berangkat ke masjid dia temuin imamnya lagi ruku pada rakaat kedua. Dia pas Allahu Akbar, imamnya sudah cengkat, maka dia niat sholat Jum'ah, cuman sholatnya sholat duhur. Niat sholat Jumat, cuman sholatnya harus sholat 4 rakaat. Jadi niatnya sholat Jumat, sholatnya 4 rakaat. Iya, karena dia ngasah. Kalau dia sholat 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima lamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa bifaqihana wa baqihana wa farabatina bilinina wa biwafina wa wafiqun lima artadi qawla wa filan karama warzukir kulla halalan daima wa habila akiya ulama Rabbana wasilana kulla sun wa akirati minka uyun abdi anna Rabbana kulla duyun qabla an tatiyana rusul manu wa salatullahi taksal mustafa ilal hadida ana wal wafa bi kitabi lina shifa wa ala ali kirami suraba Allahumma hadina li huda waj'alna mimman yusalihu fi ghaflat walina waliyan siwa wa la taj'alna mimman arafa Allaha wa aswa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم آمين.